Oke, selamat siang sahabat desa, pegiat semuanya, masih bersama Podkades, Pod Kabar Desa. Bersama saya Cak Tris, dan siang hari ini kita kedatangan bintang tamu. Karena bintang insya Allah laki-laki, bukan bulan tamu ya. Bintang tamu kita atau narasumber kita hari ini adalah Mr. Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Oke, sudah ada di tengah-tengah kita Samjen, panggilannya Samjen. Samjen ini PD baru ya, pendamping desa, tapi ditugaskan di Kerembung ini baru beberapa bulan atau hitungan hari. Bagaimana? Silakan mengenalkan diri dulu, perasaan dan mungkin adaptasi di Kerembung. Oke, terima kasih. Sam Sutris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani. Saya lahir di Pamekasan, Madura. Sebelum saya ditempatkan di Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo, saya bertugas di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Senang sekali saya di Kecamatan Kerembung karena lokasi kerja yang sekarang lebih dekat dengan domisili saya. Senang ya, mendekati rumah artinya. Senang sekali. Ya. Oke. Sejak berapa tahun yang lalu atau sudah berapa lama bekerja di pendampingan ini? Saya di pendamping desa di Kementerian Desa ini sejak 2018. 2018. Berarti di Mojokerto itu awal pertama kali ya? Ya, di Mojokerto, Kecamatan Bangsal. Dan telah dipindah tugaskan di Kerembung ini, tentu kan ada perbedaan antara di Mojokerto dengan di Kerembung. Nah, di tengah-tengah kesibukan Pak Jen, mungkin juga teman-teman ini belum tahu. Di luar pendampingan, Pak Jen ini sibuknya seperti apa dan bagaimana? Saya bekerja di pendamping desa ini ya all out ya, di pendamping desa tidak ada pekerjaan samping yang lain. Hanya murni pendamping desa ya? Murni pendamping desa. Karena itu purna waktu, kapanpun harus siap melakukan pendampingan. Betul. Nah, di luar pendampingan desa mungkin juga berdampingan dengan teman-teman PD. Adaptasi dengan ada PD dan juga PLD baru di Kerembung. Nah, bagaimana kesan Pak Jen terhadap teman-teman PD dan PLD di Kerembung ini? Baru masuk di Kecamatan Kerembung, saya langsung ya ada semacam rapat koordinasi dengan teman-teman kecamatan ya, baik koordinator kecamatan dan teman-teman pendamping lokal desa di Kecamatan Kerembung. Ya kenalan sebagaimana biasanya, saya kenalan dengan teman-teman tim Kerembung di tengah-tengah sawah di desa Wonomati sepertinya. Ya senang banget saya diterima dengan baik, dengan ramah, dan saya juga sangat berterima kasih kepada tim karena telah menerima saya dengan gembira juga. Iya. Pak Jen, terkait dengan pindah ke lokasi tugas itu dengan usulan permohonan permintaan atau murni tidak tahu tapi tiba-tiba dipindah? Ini karena di Kecamatan Bangsal saya terlalu jauh ya dari lokasi domisili, sehingga saya meminta kepada teman-teman kabupaten untuk mendekati domisili rumah saya di Sidoarjo. Jadi per Januari 2022 saya dipindah ke Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo. Oh, berarti memang harapan ya? Iya, memang harapannya. Ingin. Jadi ketika ada teman-teman di desa acaranya malam-malam, saya juga bisa datang. Oh,
Mungkin kan hanya ada 2 perbedaan. Saat ini di Kerembung tadi sudah mulai ada kenyamanan, ada chemistry dengan teman-teman PLD dan PD di Kerembung. Tapi bagaimana di tempat yang dulu mungkin bisa diceritakan, apa mungkin ada kebahagiaan tersendiri atau mungkin ada sesuatu hal yang tidak bisa dilupakan di tempat yang lama, sehingga ada suatu hal perbedaan antara 2 tempat. Jelas beda. Kalau di Kecamatan Bangsal, semua kepala desa itu mengenal ibu mertua saya. Karena Semua kepala desa? Semua kepala desa mengenal ibu mertua saya karena ibu mertua itu bekerja di penyuluh pertanian Kecamatan Bangsal. Sehingga ketika saya ke desa di Bangsal, semuanya kenal dengan ibu saya. Jadi saya punya kemudahan untuk berkoordinasi dengan semua kepala desa di Bangsal Mojokerto. Oh, begitu ya. Oke, Pak Jen, awal kali visi misi dan juga motivasinya sehingga bisa mendaftarkan di dunia pemberdayaan atau di TPP ya, kalau penyebutannya kita ini. Ini dengan kapasitas saya sebagai kontraktor ya. Sebelumnya saya di kontraktor telekomunikasi ya tepatnya. Saya pengen lebih dekat dengan masyarakat, terutama masyarakat desa yang saya senang banget kumpul dengan mereka. Jadi saya pengen mengaplikasikan pengetahuan keilmuan saya di tempat pemberdayaan ini. Gitu ya, ingin lebih dekat dengan masyarakat. Oke. Terkait dengan tadi kalau yang di Kerembung ini mendekati keluarga itu jelas salah satu, tapi hubungan dengan teman-teman, relasi kerja ini bagaimana antara dulu di Mojokerto dengan yang di Sidoarjo Kerembung? Relasi di luar alasan mendekati keluarga. ya, selain saya memang mendekati domisili ya dengan tempat kerja yang baru di Kerembung. Saya dengan teman-teman itu semuanya gak ada masalah ya, karena saya mudah bergaul dengan siapapun. Jadi walaupun di tempat manapun saya bisa berkoordinasi dengan mudah dengan mereka. Baik, itu terkait dengan relasi kerja. Ya. Kemudian terkait dengan relasi hubungan kerja dengan instansi, baik itu di desa, kecamatan maupun pemerintah kabupaten, antara di Mojokerto yang tidak ada di sini dan antara di sini yang tidak ada di Mojokerto, ini kan pasti berkesan. Nah, ini bisa diceritakan Pak Jen. Yang jelas saya dengan stakeholder yang baru di Sidoarjo ini, saya punya punya kebahagiaan karena saya bisa berkenalan dengan teman-teman baru, bisa berkenalan dengan kepala desa dan perangkat desa yang baru. Itu sangat senang sekali, sangat bahagia. Oke, baik, tingkat perkenalan saat ini kan sudah berapa bulan Pak Jen di sini? Sudah mulai Januari sampai Agustus. Dari Januari sampai Agustus Ya. ini sudah berapa persen tingkat pengenalan dengan stakeholder di Kerembung khususnya? Dari 19 desa yang ada di Kerembung, ya lebih dari 80%. Oh, sudah 80%. Ya, sudah lebih dari 80%. Oke, harapan ke depan Pak Jen terkait dunia pendampingan di Kerembung maupun nanti kita juga nggak tahu apakah Pak Jen ini selamanya abadi di Kerembung atau mungkin akan dipindah tugaskan ke mana, kita kan nggak tahu. Tapi harapan Pak Jen terkait dengan program pendampingan khususnya kepada teman-teman di Kerembung ini bagaimana? Harapan saya masih pengen di Kerembung lebih lama karena saya nggak pengen misalkan baru berkenalan sudah pindah lagi gitu, jadi kayaknya kurang lama gitu ya. Jadi saya berharap masih agak lama lah di Kerembung ya, nanti tapi tergantung dari pusat juga sih saya dipindah kemana gitu ya, itu aja. Oke, terima kasih Pak Jen. Oke, sama-sama. Karena waktu kita terbatas, dibatasi oleh waktu dan dibatasi oleh uang juga.
ruang ini akan berubah menjadi ruang di sesi berikutnya. Maka terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kerasan digembung. Selamat Pak Cem. Oke, terima kasih, Pak Sutri. Terima kasih sahabat desa Podkades, podcast kabar desa. Ikuti kami selanjutnya di sesi berikutnya di jam dan tempat yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.